ternyata tuh gedungnya emang udah dialihfungsikan jadi tempat mayat. Ibunya menjerit, "Tidak, ini bukan anakku." Lebih sulit Pak daripada Riddle Pak. Halo, selamat datang Cinta Horor. Kembali lagi bersama saya Rein di sini dan teman saya. Niko Warna. Kirain Bob Sadonyo. Oh, Sujiwa Teja. Nah, kali ini kita mau riddle-riddlean lagi nih. Waduh. Iya, jadi kita mau membahas cerita creepypasta riddle part 2. Waduh. Enggak sih, ini nggak panjang gitu, cuma ada 4 cerita lah. Pasti banyak-banyak. 4 cerita lumayan bikin mikir. Sekarang kita habis cerita, kita langsung bahas aja. Oke, boleh. Oke, Iya. langsung kita mulai. Boleh. Yang pertama judulnya Gadis di Balkon. Seorang pemuda kerap berlatih basket sendirian di depan apartemen tua. Setiap ia berlatih, ia melihat seorang gadis manis menatapnya dari balkon. Gadis itu selalu saja menyangga kepala dengan kedua tangannya sambil melihatnya berlatih. Lama-kelamaan, pemuda itu menyukai gadis itu. Hingga suatu sore, pemuda itu memberanikan diri untuk mengajaknya bicara. "Ayo, turunlah ke sini," panggil pemuda itu dari bawah. Gadis itu terlihat senang dan beranjak pergi. Tapi, rasa suka pemuda itu berubah menjadi rasa takut yang sangat mencekam ketika melihat gadis itu di tangga. Nah, gimana Pak kira-kira? Kenapa rasa suka pemuda itu berubah menjadi rasa takut yang sangat mencekam ketika melihat gadis itu di tangga gitu? Kan padahal kan setiap berlatih basket kan ketemu gitu kan, dilihatin gitu. Kira-kira kenapa Pak? Pasti ada satu hal yang bikin dia nggak sesuai ekspektasi dia nih. Pasti tuh kalau gue bayangin mungkin dia turunnya itu nggak lewat tangga, langsung loncat gitu. Jadi wah gitu. Tapi ketika melihat gadis itu di tangga, Apa nggak ada badannya? oh mungkin karena ini Pak, yang gadis itu selalu saja menyangga kepala dengan kedua tangan. Masuk akal sih kalau Iya, gitu, selalu gitu ya Pak. Iya. Dia nggak ada badannya ya. kan di balkon. Oh, jadi gitu tuh. Iya gini kan, nontonin aja lagi main gitu. Turun sini Dia gitu. terus begini doang, nggak ada badan. Tangannya tetap gini. Iya. Tentu ini cari bel lah. Iya. Iya. Oh gitu ya? Iya. Bener. Iya, bisa. Jadi dia rasa suka pemuda itu menjadi rasa takut yang mencekam karena Iya. nggak ada badannya, Iya. cuma kepala sama Tangan. Oke, lumayan ya buat Iya. permulaan ya. Kita lanjut. Wow. Yang kedua judulnya Pusat Evakuasi. Terjadi sebuah gempa yang sangat besar. Aku kini tinggal di sebuah sekolah yang sekarang dialihfungsikan menjadi tempat pengungsian. Tapi di sana sangat panas dan penuh sesak dengan orang. Aku meninggalkan gedung itu untuk sedikit menyejukkan diriku. Di luar, aku menemukan sebuah gedung lain yang gelap gulita. Kondisi gedung itu cukup baik, sehingga aku pun masuk. Di dalam ternyata sejuk dan sunyi. Dalam remang-remang, aku bisa melihat banyak orang sedang tidur. Aku pun berbaring di sana dan mencoba tidur. Tapi setelah beberapa saat, aku memperhatikan ada sesuatu yang aneh. Kondisi di sana terlalu sunyi. Aku pun segera berlari dari gedung tersebut. Gimana Pak? Paling kalau yang gue amati dia manusia biasa, jadi bukan hantu-hantuan lah. Cuman dia pindah ke gedung sebelah, ternyata tuh gedungnya emang udah dialihfungsikan jadi tempat mayat. Jadi gedung satu buat yang masih hidup, Iya. gedung satunya yang buat
korban-korbannya. Korban-korbannya. Jadi kalau misalnya nanti ada keluarga pengen jenguk atau pengen ngambil mayatnya di situ gitu. Kayak dia sepi banget kan. Padahal banyak apa ini dia bilang? Ada orang tidur. Banyak orang sedang tidur. Iya. Terlalu sunyi ya. Iya orang mayat semua ya. Mantap. Ya Allah. Langsung terpecahkan ya Pak ya. Udah berapa kali itu udah mulai terasah banget. Terasah ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, judulnya Rumah Sakit. Seorang wanita melahirkan bayinya di rumah sakit. Suatu malam, suster menemukan bayi itu sudah meninggal. Merasa kematian bayi itu akibat kesalahan mereka, pihak rumah sakit pun berusaha menutupinya dengan memberikan wanita itu bayi yang lain. Kebetulan bayi itu baru saja ditelantarkan ibunya di rumah sakit itu. Karena kedua bayi itu sangatlah mirip, pihak rumah sakit yakin mereka akan lolos dari hal tersebut. Namun, ketika bayi tersebut ditunjukkan kepada ibunya menjerit, "Tidak, ini bukan anakku." Dari mana ia tahu? Apa ini anjir ya? Seorang wanita melahirkan bayinya di rumah sakit. Satu malam menemukan bayi itu sudah meninggal. Tapi ketika ditunjukkan ke ibunya padahal ya namanya bayi kan mukanya nggak beda-beda semua, apalagi yang baru lahir gitu. Paling yang bedain alat kelamin doang. Paling kemungkinan itu sebenarnya bukan dari pihak rumah sakit yang nggak sengaja ngebunuh si bayi, jadi tapi si ibunya yang sengaja ngebunuh. Terus si itulah begitu. Bener Pak. Gila. Banyak makan yang orang bilang. Langsung terpecahkan guys. Bener Pak, itu kayak gitu bener. Jadi itu si anaknya emang udah dibunuh sama si ibunya. Terus diketemuin sama pihak rumah sakit, dikirain mereka. Kesalahan mereka. Kasih. Orang bener banget nih. Gila keren banget loh Niko. Lanjut, terakhir ya? Terakhir nih. Panjang Pak. Yo, yang terakhir judulnya Dokter yang Baik. Selama sebulan, adik perempuanku mengalami koma. Ia bahkan tak pernah membuka matanya. Ia hanya terbaring diam di sana dengan alat-alat penyokong kehidupan dan infus yang membuatnya tetap hidup. Hingga suatu hari, akhirnya dia benar-benar dipanggil Yang Maha Kuasa. "Kami sudah berusaha sebaik mungkin," kata dokter yang selama ini merawatnya. "Terima kasih dok." Aku menatap sedih jenazah adikku yang terbaring di kamar mayat. Aku mencoba memeluknya. Dia terlihat cantik dan tubuhnya terasa ringan. Mungkin karena semua penderitaan sudah dilepas dari tubuhnya. "Jadi, berapa dok biaya pengobatan adikku ini?" "Pasti sangat banyak," tanyaku. "Lupakan saja hal itu. Kau tak perlu membayar sepeser pun. Benarkah itu?" Air mataku mulai menetes. Benar-benar dokter yang baik hati. Mudah sekali itu. Mudah ya? Pasti bapak kameramen juga langsung paham ya. Mudah ya? Mudah Pak. Gimana Pak? Dasar. Itu nyopot-nyopotin meretelin dagingnya Pak. Organ dalamnya ya. Iya. Makanya sebenarnya masih belum mati tuh. Tapi akhirnya cuma ya udah koma iya, udah lama lah ya. Udah lama. Cuman dia nggak izin kan. Iya sih. Kalau misalnya itu udah nggak usah bayar gitu. Iya, udah nggak usah bayar. Lumayan tuh. Padahal peduk. Ada peduk. Padahal itu bisa dibagi ke kakaknya juga ya. Pasti lebih itu. Iya. Gila juga ya. Ternyata dia psikopat tuh. Psikopat. Iya, pernah ada saya kan. Oh iya, pernah ada. Ada organ dalam. Kayak gitu cerita kehidupan Tarido kita hari ini. Langsung terpecahkan. Detektif Conan Pak. Udah latihan terus ya? Latihan saya. TTS tuh setiap hari. TTS apa sih? Apa sih Pak TTS? Tengah-tengah silang. Gitu ya, buku. Yang belakangnya ada tanda-tanda sayang. Yau. Ya udah kalau gitu kita mau ini nggak challenge
Saya udah nyiapin watch. Ayo, gua udah Oh, udah. tadi. Eh, Tadi apa ya? Udah. udah. Langsung mulai. Boleh. Judulnya Darah. Dalam 7 hari terakhir, aku muntah darah. Dalam 1 bulan terakhir, mulutku berdarah. Dalam 9 bulan terakhir, aku muntah manusia. Emang biasa besi COVID. Gimana tuh jadinya? Gua belum kenal apa Oh, ya. iya. 7 hari terakhir kan aku muntah darah. Ya. 1 bulan terakhir mulutku yang berdarah. Oke. 9 bulan terakhir aku muntah manusia. Dalam 7 hari terakhir aku muntah darah. Lebih sulit Pak daripada Lidl Pak. Kan tadi Ada. kan dari mulut itu kan dalam arti sebenarnya mulut Oh. kan tadi kalian Iya. tadi. Nah ini mulut di sini tuh dalam arti organ reproduksi perempuan yang ada di bawah. Oh iya. Jadi kan dalam 7 hari terakhir aku muntah darah. Ah. Coba di Menstruasi. Men apa sih? Itu 7 hari terakhir aku muntah darah itu lagi udah men. Nah terus yang selanjutnya dalam 1 bulan terakhir mulutku darah itu mulai. lagi dicak gitu melakukan hubungan intim jadi pecah. Ya, bisa. Pokoknya 9 bulan terakhir intinya gitu deh ya, aku muntah manusia itu muntahnya Melahirkan. melahirkan ibaratnya. Dewasa sekali ya kita. Wow. Ini cerita-cerita Ridho kita yang ada beberapa itu juga langsung terpecahkan. Detektif Conan. Tuh, gimana Pak? Mau ada cerita creepypasta enggak? Tuh jadi cerita begini. Udah. Siap. Udah. Nggak ada. Oh, nggak ada. FC. Ya udah kalau gitu kita closing aja. Boleh. Sudah selesai juga, semua sudah terpecahkan dengan lugas. Tepat dan nikmat. Banget. Jorok. Sampai jumpa lagi di episode Creepypasta selanjutnya. Dan jangan lupa juga selalu support terus channel Bukutan dengan cara Comment, like, subscribe. sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.